Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati wa ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Syuhada yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita harus bersyukur bahwa pada kesempatan pagi ini bisa kita hadir kembali di Syuhada untuk sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita kali ini juga akan menjadi salah satu amal soleh yang dicatat diterima Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan ini yang ringan-ringan Pak ya. Judulnya Filosofi Bola dan Umat Islam. Ya. Filosofi bola dan umat Islam gitu ya. Nah, ini namanya ilmu cocokologi ya. Ilmu yang dipaksa-paksakan cocok ya. Ilmu yang tidak terlihat bersambung tapi kita paksakan bersambung ya. Karena memang kita hidup di zaman sekarang ini, kita butuh kepandaian untuk menjahit sesuatu bisa terlihat sambung. Ya. Seperti dulu Bapak melihat misalnya yang namanya keju dan singkong itu susah ketemu. Ya kan? Tapi sekarang orang sudah pandai merakit singkong, keju itu jadi nyambung. Dulu di zaman kita itu mungkin ya itu nggak pernah terpikir. Nah, itu namanya kepandaian menjahit sesuatu terlihat menjadi sambung dan terlihat indah gitu ya. Walaupun demikian Bapak dan Ibu sekalian, ada 2 atau 3 alasan saya ingin berbicara tentang ini. Yang pertama karena sudah beberapa tahun yang lalu saya punya catatan pribadi ya, pandangan pribadi tentang bola. Saya sudah simpan filenya ya. Tapi kalau membahas ini pada saat momentumnya tidak ada kan tidak nyambung kan. Nah, sekarang ada perhelatan Piala Dunia di Qatar. Saya kira juga masih ada saya kira waktunya cukup atau pas untuk kita bicarakan. Yang kedua karena memang seperti kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang populer itu ya. Al-hikmatu dollatul mu'min. Yang namanya nilai, hikmah, pelajaran, filosofi dan seterusnya. Itu adalah barang hilang orang-orang beriman. Punya kita nih, tapi dia hilang. Fa'ina wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Dimanapun seorang mukmin menemukan nilai itu, ya, dimanapun seorang mukmin menemukan nilai itu, maka dialah orang yang paling pertama berhak untuk memungutnya kembali. Ya. Dan hikmah itu kan tercecer di orang-orang gitu ya, tercecer di peristiwa, tercecer di kejadian-kejadian. Ya. Dan salah satu yang menarik dari Al-Quran itu pernah membenarkan ucapan seorang penyembah berhala. Seorang raja Sabak
ya, Ratu Bilqis, yang dia berkata begini. Ya, ini ucapan Ratu Bilqis tapi dibenarkan Al-Quran. Karena dia hikmah. Ya. Ratu Bilqis pernah berkata begini, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Yang namanya seorang raja, penguasa itu, kalau masuk ke sebuah kampung, itu pekerjaannya adalah merusak. Merusak. Penjajah itu kalau masuk ke sebuah kampung itu merusak. Itu kaidah. Wa ja'alu a'izzata ahliha adillatan. Penjajahan itu akan membuat orang-orang yang tadinya mulia menjadi hina. Ini ucapan ini para ulama tafsir berkata ini adalah ucapan Ratu Bilqis, bukan ucapan Quran. Tapi Allah datang membenarkan. Perhatikan ucapan terakhir itu, wa kadzalika yaf'alun. Kata Allah, iya memang begitu. Perhatikan kata itu, Pak. Jadi ucapan seorang wanita, seorang raja, penguasa Bilqis, tapi dibenarkan oleh Al-Quran. Kenapa harus dibenarkan? Karena dia hikmah. Ya, karena dia hikmah. Bahkan yang paling menarik kan, saya kira juga kita pernah dengar riwayatnya, bagaimana setan itu pernah mengajarkan ilmu kepada Abu Hurairah ya. Tapi kalau ngomong ini kan nanti ngomong bola nggak jadi-jadi gitu ya. Tapi intinya adalah itu tadi bahwa hikmah itu tercecer di mana saja dan bisa kita temukan. Yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, pengantarnya adalah saya kira kita sepakat hari ini orang sedang ingatannya, pikirannya, tontonannya adalah bola. Ya. Beberapa hari yang lalu sebelum bola di Piala Dunia Qatar dimulai itu saya lihat di samping terminal itu kan ada penjual listrik, penjual antena gitu ya. Saya lihat orang ngantri beli box TV itu panjang sekali. Ya, termasuk saya ikut ngantri juga. Ya. Tapi itu kan ada tandanya bahwa orang sedang euforia dengan bola itu. Apalagi ada perpindahan antena dari digital ke analog ya apa ya. Ya kan itu kan membuat orang TV-nya tidak siap. Ya. Dan perlu kita tahu bola itu punya dampak yang luar biasa. Di Mesir itu ya, teman-teman Mesir cerita. Beberapa mahasiswa Mesir cerita. Ya, dulu di zaman Husni Mubarak. Ya. Yang namanya berita-berita politik itu tidak diminati. Semua orang tidak percaya dengan berita yang dikeluarkan oleh penguasa. Ya. Ada dua berita yang mereka percaya. Pertama berita tentang siapa yang meninggal. Yang kedua berita tentang bola. Jadi kalau yang meninggal kan ya saya kira kita percaya dia meninggal kan. Dan juga bola gitu. Sudah bola mereka semangat dan itu yang bisa mempersatukan mereka. Bahkan Sunni dan Syiah itu, ya Sunni Syiah yang selalu konflik itu bisa disatukan oleh isu tentang bola. Ada dulu pemain Irak namanya Muhammad Yunus ya. Karena dia Irak itu pernah menang AFF pada saat itu, tahun 2006 kalau tidak salah. Itu bagaimana beritanya itu Sunni dan Syiah bisa menyatu. Ya, walaupun menyatunya sebentar saja. Habis itu berantem lagi.
Tapi bola itu kira-kira bisa menyatukan orang. Ya. Di beberapa negara itu, Bapak dan Ibu sekalian, di beberapa negara ya, kita itu lebih kenal pemain bolanya daripada presidennya. Ya. Kalau Bapak misalnya ke Brazil ya, sebuah negara yang mungkin banyak menghasilkan pemain bola terkenal, ya seperti Pele, kemudian uh, Ronaldinho, terus banyak gitu ya. Tapi Bapak tahu siapa presidennya? Presiden Brazil. Nggak pernah tahu kan? Di Argentina juga ada Messi, tapi siapa? Ya, beda sama Amerika ya. Amerika itu kita lebih kenal presidennya daripada pemain, ya pemain bolanya atau pemain basketnya. Tapi ini kan fenomena Bapak dan Ibu sekalian. Dan anak-anak kita nih, ya, juga kadang-kadang begitu. Ya mereka lebih kenal siapa namanya Halan ya, Halan itu mereka suka Halan tuh, beli baju Halan tuh. Saya kemarin ada anak minta orang tuanya beli baju Halan. Mereka lebih tahu itu daripada misalnya Abu Hurairah ya. Lebih kenal misalnya istilah-istilah fikih, lebih kenal pemain bola daripada istilah-istilah fikih misalnya najis mughallaza, najis mukhaffafa. Itu lebih lebih akrab, ya kan? Nah, karena itu Bapak dan Ibu sekalian, perhelatan bola yang diadakan di Qatar itu saya kira menjadi sesuatu yang unik ya. Karena itu merupakan Piala Dunia pertama di Timur Tengah yang secara tidak langsung itu memberikan gambaran tentang wajah umat Islam. Ya, secara tidak langsung, mau tidak mau, itu adalah sedikit mempresentasikan tentang wajah dunia Islam. Teman-teman di Al-Faizin itu, apa bedanya FIFA sama PBB? Ya, kalau anggota PBB itu rata-rata negara sudah merdeka. Ya, tapi kalau FIFA itu yang merdeka atau tidak merdeka bisa masuk. Masuk Palestina kan, masuk di FIFA. Artinya saat orang bisa mengkampanyekan dirinya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terpikir setelah itu ya, tentang ada nggak literatur olahraga dalam Islam? Ya. Pernah nggak kita meng-cross check tentang perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada olahraga? Beberapa tahun yang lalu di IBF, ya, kami pernah membedah buku judulnya Al-Wafa. Judulnya buku itu Kesempurnaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditulis oleh Ibnul Jauzi. Kesempurnaan maksudnya bahwa dari A sampai Z itu Nabi punya. Termasuk yang diceritakan dalam hadis itu adalah tentang olahraga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi olahraga dalam Islam itu yang sering kita dengar. Pertama ada gulat. Ada gulat. Ya, Nabi itu pernah bergulat dengan seorang preman jahiliyah namanya Rukana. Bergulat. Dan Nabi menang. Karena Rukana ini kalah, dia kemudian bersedia masuk Islam. Jadi ada orang-orang itu yang mau menerima Islam harus dibantai dulu. Ada tipikal orang kayak begitu, Pak. Ya. Yang kedua, riwayat yang kita dengar tentang olahraga itu tentang
lomba lari Nabi SAW. Walaupun tidak harus di mana, dibuatin lapangan, garis. Tapi kan Aisyah pernah bercerita, saya ini pernah lomba lari dengan Rasulullah. Kadang-kadang saya menang, kata Aisyah, kadang-kadang saya menang, kadang-kadang Nabi menang. Itu kan unik riwayat itu. Ya. Tapi kita bertanya kenapa lombanya sama, orangnya sama, tapi kadang-kadang Nabi menang, kadang-kadang Nabi kalah. Sebagian ulama hadis berkata, sebab kemenangan dan kekalahan Aisyah itu karena Aisyah itu termasuk wanita yang badannya cepat naik dan turun. Jadi kalau dia lagi agak gemukan dikit, larinya lambat. Kalau agak langsing-langsing dikit, larinya lebih cepat mengalahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Kemudian ada olahraga yang Nabi Nabi sampaikan ya, saya kira sangat terkenal hadisnya, yaitu renang, kuda, dan memanah. Ya kan? Nah, dulu ada seorang penanya itu saya ingat betul ya, beberapa tahun yang lalu, dia bilang begini, kalau begitu Pak, berarti Nabi itu boleh kita sebut atlet ya? Ya. Saya bilang jangan ya kan. Kalau atlet kayaknya terlalu rendah untuk Nabi. Buktinya kan Nabi bergulat kata dia. Ya enggak juga. Karena ini hanya bagian dari dakwah itu. Bukan Nabi diturunkan untuk jadi pegulat. Ya kan? Seperti Habib siapa namanya? Nurmagomedov ya kan? Tapi ini adalah literatur kita Bapak dan Ibu sekalian tentang dunia olahraga itu, ya. Nah, sekali lagi mengambil bola ini sebagai pendekatan itu tujuannya hanya untuk apa namanya supaya cepat memahami saja. Nah, ini beberapa filosofi bola dan umat Islam, Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama yang harus kita pelajari dari bola itu adalah bahwa semua orang memainkan peran. Ya. Semua orang memainkan peran untuk sebuah tujuan. Saya kira kita sepakat ya, kalau kita nonton bola itu kan itu kerja kolaborasi. Ya, antara striker, kemudian penjaga gawang, kiri kanan, penonton, wasit dan seterusnya. Sehingga dia jadi tontonan yang menarik. Ya. Nah, memainkan peran ini kalau kita bawa filosofi ke Islam itu luar biasa. Bahwa Islam ini kan seperti kata para ulama, ibarat seperti pohon yang sedang tumbuh. Di mana kita anak-anak Islam ini punya hak atau kewajiban untuk menyiramnya. Ya. Kita punya pohon nih, kita punya bunga tapi nggak kita siram, dia akan layu. Nah, karena itu sebagian ulama memberikan usulan supaya bidang-bidang kontribusi ini ya untuk Islam kita ini kita bisa melakukan dari empat bidang. Kita bisa melakukan apa namanya? Kontribusi lah ya. Kita bantu Islam ini dari 4 bidang. Yang pertama dari bidang kepemimpinan dan kekuasaan. Itu kontribusi paling kuat. Kalau kita mau menjadikan Islam ini sebagai agama hebat, kita di antara kita ini harus ada penguasanya. Ya. Karena kalau ceramah-ceramah begini kan 1-2 orang yang ya semua dengar tapi tidak semua nyimak. Apalagi kalau tidur-tidur kan. Tidak semua. Tapi kalau penguasa yang menggerakkan,
Satu negara itu bisa, misalnya ada hari ini kita sholat subuh berjamaah. Kalau digerakkan dengan kekuasaan itu hebat, ya kan? Yang kedua, dari sisi finansial, ya, yang saya kira yang hebat dari Islam itu dulu-dulu Pak, orang-orang dulu, di antara mereka banyak orang-orang kaya yang bisa memberikan eh, hartanya untuk kebesaran Islam. Dan Nabi itu walaupun apa namanya tidak tidak apa ya, bukan seorang apa namanya, seorang yang kaya raya, tapi dia didampingi oleh orang-orang kaya. Seperti misalnya ketika Nabi ketika masuk Madinah, itu kan mereka tidak ada air. Satu-satunya sumur itu milik orang Yahudi. Nabi tidak punya uangnya. Nah, Nabi berkata begini kepada sahabatnya, "Man yashtarihi min khalisi malihi." Siapa di antara kalian yang mau membeli sumur itu dari harta pribadinya? Itu kalau tidak ada orang-orang kaya nggak bisa. Makanya muncul Utsman. Biar saya yang Rasul yang membeli sumur rumah ini, ya, untuk kepentingan kaum muslimin. Setelah itu keluar hadis Nabi SAW tentang Utsman. Innal Utsmana ishtaral jannata marratain. Utsman itu pernah membeli surga sebanyak 2 kali. Perhatikan, Utsman itu pernah membeli surga sebanyak 2. Kata membeli itu kaitannya dengan finansial. Kapan Utsman membeli? Ketika dia membeli sumur rumah itu untuk kepentingan kaum muslimin. Yang kedua, dia membiayai perang-perang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kan, ini bidang kontribusi yang kita pilih. Kalau kita ditakdirkan banyak harta atau ada harta, nah jangan bakhil, ya, kita kasih untuk itu. Yang ketiga, bidang kontribusi yang bisa kita lakukan adalah dari profesi kita, Bapak dan Ibu sekalian. Ya kan? Seperti pemain bola kan, bola itu ada kiper, ada striker, ada seterusnya. Nah, dalam umat Islam itu juga begitu, ada pedagang, ada ustadz, ada guru, ya, ada anak muda, saya kira beda-beda. Kalau setiap profesi ini berpikir untuk nyiram pohon tadi itu, saya kira dia menjadi pohon yang subur. Ya. Itu bidang kontribusi ketiga. Yang keempat yang kita usulkan adalah kontribusi dalam bidang pemikiran dan gagasan. Ya. Kontribusi dalam mengusulkan ide atau gagasan. Karena rata-rata acara kita itu awalnya adalah usulan. Ini pengajian Sabtu ini kan tidak mungkin tiba-tiba begini kan. Harus ada yang ngusulin. Tuh makan-makan di belakang itu juga, saya kira nggak tiba-tiba tuh muncul begitu kan. Ya nggak, harus ada yang usulkan. Masjid ini, syuhada ini juga tidak mungkin tiba-tiba berdiri begini. Harus ada yang wacanakan. Nah, jadi gagasan itu penting. Ya, gagasan itu penting. Bahkan coba lihat, ini kata orang nih Pak. Coba kita pilih kita berada di wilayah mana nih. Orang biasa itu ngomongnya tentang kejadian. Jadi kalau ada orang 2-3 berkumpul tentang bicara, ini si Fulan barusan cerai. Nah itu orang biasa tuh. Kelasnya orang biasa.
Tapi kalau dia ngumpul, dia cerita tentang peristiwa. Nah, itu orangnya tingkatnya sedang-sedang. Dia ngumpul, dia cerita di Cianjur itu jam 11 kemarin ada gempa. Nah, itu berarti kelasnya agak naik dikit tuh. Tapi kalau dia ngumpul nih, dia bercerita tentang gagasan, tentang ide-ide besar. Nah, itu orang-orang besar. Itu yang terlihat dalam sejarah kan. Bagaimana Umar ketemu dengan Abu Bakar. Apa yang mereka ceritakan, Pak? Bagaimana kalau kita kumpulkan Al-Quran. Ya kan, kita kumpulkan Al-Quran jadi satu buku. Supaya pembacaannya diseragam. Itu kan awalnya ide, gagasan. Ya, Abu Musa al-Ash'ari datang ke Umar, bagaimana kalau kita buat tanggal penanggalan Hijriah. Jadi kita punya peradaban hari ini. Punya penanggalan sendiri. Awalnya adalah dari gagasan itu. Nah, cobalah kau ngumpul nih, lihat kelasnya nanti. Ya, kelas kejadian, kelas peristiwa, atau kelas gagasan. Ya, karena saya kira ini yang bisa kita pelajari dari sepak bola itu. Ya, tentang kita memainkan peran masing-masing. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ya, yang kedua, filosofi apa yang bisa kita tangkap dari bola itu? Tentang tujuan bersama kita adalah gol kita. Ya. Tujuan bersama kita adalah gol itu, walaupun nanti di bawah-bawah itu ada seperti orang main bola kan. Nah, coba pindahkan filosofi ini ke umat Islam gitu. Kita ini kadang-kadang ribut dengan agenda-agenda kecil karena tidak punya agenda besar. Ya. Dengan agenda-agenda kecil karena tidak punya agenda besar. Gol kini kita lupa nih. Kita mau cetak gol. Kita dibawa terus tuh berantem tuh. Bahkan kadang-kadang kita sibuk mempermasalahkan amalan orang lain. Nah, itu penyakit. Ya. Kita sendiri tidak beramal tapi kita mengurusi amalan orang lain. Ini ada contoh kasus ya. Di Medina itu pernah ada seorang syekh ya. Itu mengajar kitab Raudatul Murbiah. Raudatul Murbi itu sebuah kitab fikih yang klasik, mengumpulkan pandangan fikih-fikih Imam Ahmad bin Hambal. Kalau kita di sini semacam kitab Kifayatul Akhyar. Ya, itu kan kumpulan fikih dari Imam Asy-Syafi'i. Itu kitab klasik, Pak. Nah, di sana juga ada namanya kitab seperti itu, namanya Raudatul Murbiah. Diajarkan oleh seorang syekh yang sudah tua, murid-muridnya juga sudah tua. Hanya dua tiga orang aja yang hadir. Itu kan kalau kita lihat kasihan, ya ngaji itulah gitu. Terus datang anak muda, masuk masjid. Dia lihat, ya, dia masuk aja sebentar mungkin mau sholat, tapi habis itu dia datang ke syekh. Dia bilang, Syekh, kasihan antum ini. Sudah tua, ngajar kitab tua. Muridnya juga sudah tua-tua semua. Ya mirip-mirip Pak Dadang ya. Kan orang lain sekarang sudah naik ke bulan. Anda masih ngajarin kitab Raudatul Murbiah. Ini syekh ini kan tidak jadi syekh kalau nggak cerdas gitu ya.
harus punya kepandaian menjawab. Dia bilang, saya ini ada manfaatnya. Saya sudah tua, tapi ngajarin kitab ini. Dan orang lain insya Allah dapat ilmunya. Entar masalah improvisasi itu masalah lain. Tapi Anda tidak ngaji, tidak juga ke bulan. Ngerti nggak Pak? Ya. Saya ini masih ada manfaatnya walaupun sudah tua. Masih bisa ngaji. Tapi kau enggak juga ngaji, ke bulan juga mustahil, ya kan? Jadi ngapain? Ya kan? Nah, ini salah satu contoh bagaimana potret umat Islam. Ya. Dia tidak punya agenda besar, tapi sibuk dengan agenda-agenda kecil. Saya kira kasus-kasus lain kita bisa masukkan. Nah, tujuan kita ada loh Pak, agenda-agenda besar kita, bagaimana kita punya apa namanya, punya politik yang bagus, punya ekonomi yang bagus, kekuatan politik, kekuatan ekonomi itu kan tujuan, ya, peradaban, ya. Kita ini kan berjuang ini harus ada hasilnya. Seperti Nabi itu kan disiksa di Mekah, ya, mereka teruskan perjuangan ke Medina. Ada ininya, ada hasilnya. Tidak kemudian disiksa di Mekah, udah selesai urusan. Pindah ke Medina buat peradaban. Jadi perjuangan itu harus ada terusannya. Dulu waktu Muhammad Al-Fatih menaklukkan benteng Konstantin, itu dia membangun sebuah masjid, sebuah bangunan namanya Hagia Sophia. Itu arsiteknya orang Kristen. Ya. Dia dikritisi. Kenapa sih kita harus bangun-bangun momen apa namanya, bangunan seperti itu? Dia bilang, apa gunanya kita berjuang kalau tidak ada hasilnya, tidak ada terusannya. Ya. Jadi ngaji-ngaji begini nih harus ada terusannya. Kumpul-kumpul kita cerita-cerita itu harus ada terusannya, tidak bernarasi terus. Ya kan? Yang paling parah tidak ada narasi, tidak ada tujuan. Ya, tidak ada logistik juga. Ya kan? Jadi logika tanpa logistik, itu anarkis. Ngerti nggak Pak? Kita ini kalau mau diskusi harus ada makanannya, harus ada logistiknya. Ya, logika, berlogika-logika nih, tanpa logistik, nanti kita anarkis. Ya kan? Kita kalau nggak dikasih makan bisa ribut. Nah, itu kata-kata orang yang suka diskusi itu ya. Tapi coba kita perhatikan bagaimana kita harus memahami bahwa kita ini punya tujuan. Nah, kalau kita bawa tujuan kita lebih besar, tujuan kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kembali kepada itu yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, inna ila rabbikar ruj'ah. Perhatikan, tempat kembalimu itu hanya kepada Allah. Nah, jadi kita ini perlu kita ingat goal. Karena itu yang akan mendrive kita. Orang yang hidupnya tidak ada tujuan, nah itu tidak enak. Bapak jalan-jalan pagi-pagi habis ini, ditanya orang mau kemana, enggak, ke depan, ke depan. Itu enggak enak Pak, jawabannya kayak gitu, ke depan aja. Ya kan, sesuai takdir, mau ketemu apa, ketemu nasi uduk beli, ketemu orang nyapa, ya kan. Ya, tidak ada tujuan, tidak enak hidup kayak begitu. Ya. Nah, itu pelajaran kedua. Yang ketiga, ini filosofi bola yang bisa kita paksa-paksakan masuk ke bab Islam gitu ya. Coba Bapak perhatikan inti dari olahraga itu. Itu adalah speed, tentang kecepatan.
Ya, ketepatan dan kecepatan. Makanya 3 olahraga yang disarankan Nabi itu tentang manah, tentang kuda, tentang berenang, intinya adalah kecepatan. Umat Islam ini harus tanggap. Ya, memang ada kecepatan di dalam Al-Quran. Ada. Allah berfirman dalam surat Al-Adiyat. Wal adiyati dobha. Allah bersumpah demi kuda-kuda yang berlari cepat. Itu kan ayat itu buat kita kan, kita baca. Kenapa harus kuda itu dikasih kata sifat cepat? Karena yang dibutuhkan dalam peperangan perjuangan itu salah satunya adalah kecepatan. Kecepatan. Ya. Kuda itu bagaimana bergeser sedikit, bagaimana ke kanan sedikit. Kalau lambat bisa kalah. Ya kan? Dulu kalau Bapak baca sejarah tentang Imaduddin Zangki dan Nuruddin Zangki. Bapak tahu 2 orang ini? 2 orang ini adalah peletak dasar kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu, ya, kalau bahasa kita itu hanya memperoleh kemenangan yang diletakkan oleh dua pahlawan besar ini, namanya Imaduddin Zangki dan Nuruddin Zangki. Itu generasi Salahuddin itu hanya puncaknya saja. Tapi yang meletakkan dasar-dasar kemenangan adalah 2 ini. Apa kebiasaan dia, Pak? Olahraganya adalah naik kuda. Dia naik kuda. Bahkan dia suka main polo air di masanya. Ada seorang ulama saat itu yang ngirimin dia surat. Wahai Imaduddin Zangki, berhentilah berolahraga. Tidak ada gunanya dengan Islam. Masuklah ke masjid berzikir, dengar-dengar ini, dengar itu. Dia seorang panglima dikirimin surat oleh seorang sufi. Dia jawab, ya, mohon maaf, ya. Saya akan tetap melakukan latihan kuda dengan kecepatan. Bermain olahraga dengan ini karena ini ada hubungannya dengan perjuangan saya di lapangan. Cukup Anda mendoakan saya dari mihrab Anda. Dicoba, luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Hubungannya apa namanya? Kecepatan dengan Islam itu. Saya kira banyak ayat-ayat tentang itu ya. Kemudian yang filosofi berikutnya adalah saya kira kita sama memahami ya bahwa bola itu kan punya durasi waktu yang terbatas, 45 kali 2 atau 90 menit. Tapi waktu yang terbatas itu Bapak dan Ibu sekalian, kita sering melihat hal-hal yang di luar dari bentuk yang sama. Coba Bapak di lapangan itu kan banyak gol kan? Banyak sekali. Tapi menurut saya jarang yang ada yang mirip-mirip, tapi kalau sama betul tidak ada. Karena bola itu selalu bulat. Nah, coba masukkan filosofi itu ke dunia kita. Bahwa dunia ini selalu penuh dengan kejutan. Dunia ini selalu penuh dengan kejutan. Di Qatar itu, kata orang ya, salah satu kejutannya menangnya Arab Saudi lawan Argentina. Ya enggak Pak? Itu kejutan tahun ini tuh. Ya, Saudi yang jarang diperhitungkan tapi melawan klub sepak bola yang sudah melegenda, Argentina. Nah, bisa 2-1. Ya. Kita lihat video-video yang keluar di kita tuh bagaimana di bandara Saudi itu
kegirangan semua, ya. Bahkan saya dengar isu diliburkan, ya kan? Nah, itu kejutan. Ya. Dunia ini penuh dengan kejutan dan spontanitas. Waktu gempa di Cianjur itu, orang tidak ada yang bisa tebak itu, Pak. Orang lagi asyik kerja, asyik dagang, asyik tidur, kemudian tiba-tiba gempa. Di sini mungkin goyangnya sedikit, ya 5,6, tapi yang meninggal sampai 270-an. Itu kan apa ya? Banyak banyak kejutan, ya. Walaupun kita dengar dari informasi dari BMKG mengatakan kenapa dia banyak korbannya walaupun 5,6, karena dia terjadinya di darat gitu ya, di bawah kaki kita, ya kan? Kemudian tanahnya lunak, kemudian di lereng-lereng, kemudian ada sejarah patahan yang sama. Makanya dia dampaknya besar. Tapi dia adalah kejutan. Nah, hidup ini Bapak dan Ibu sekalian, umur kita di antara 0 sampai 50, 0 sampai 70 itu selalu ada kejutan. Nah, kejutan ini kita masukkan dalam bab takdir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu gadah." Seseorang itu tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Itu luar biasa kata-kata itu. Kita boleh memprediksi, merencanakan, ya kan? Tapi pastinya kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Kemudian ini tinggal 5 menit ya, saya satu atau dua lagi. Dua lagi. Kemarin itu di Kanjuruhan. Itu kan peristiwa banyak yang meninggal. Tapi saya secara pribadi Pak, terkejut dengan lagu Mars yang mereka lakukan itu. Ada yang nonton nggak? Lagu Marsnya anak-anak muda itu. Itu kalau kita dengar itu bahasanya serem. Ya. Kita tidak akan pulang sebelum menang. Walaupun nyawa jadi taruhannya. Ya. Saya tiba-tiba berpikir, teringat dengan sebuah kaidah. Kaidah ya, yang sering para ulama sebutkan. Kaidahnya berbunyi begini. Al-qadaru muwakkalun bil mantiqi. Bahwa takdir-takdir kita itu sebagiannya karena ucapan kita. Nah, takdir kita itu sebagiannya terjadi karena hasil dari ucapan kita sendiri. Dan itu betul Pak, sejarah selalu membuktikan. Dulu Nabi Yusuf itu katanya, pernah dia komplain, "Ya Rob, kenapa saya di penjara? Dan terlalu lama." Disampaikan kepada dia, karena kau sendiri yang bilang. Apa ucapan Nabi Yusuf? Ya, "As-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi." Penjara itu lebih saya sukai daripada fitnah-fitnah wanita-wanita kerajaan. Sekarang kau sudah di penjara. Takdirmu itu sebagiannya karena lidahmu. Ya enggak, Pak? Jadi kalau kita memperhatikan takdir-takdir kita itu, bertanya dulu kita pernah ngomong apa? Ya. Ada satu kisah menarik ya, saya sudah pernah cerita di sini Pak, saya ulang untuk tema ini. Dulu ada seorang
apa ya, petualang, namanya Ubaid, ya. Dia ini kan kerjanya kan jalan-jalan terus kan ke daerah-daerah, ke kampung-kampung, bermusafir. Nah, pernah dia ditanya oleh Muawiyah, wahai Ubaid, selama kau mengadakan perjalanan petualang itu, ada nggak hal yang paling aneh yang pernah kau lihat? Ceritakan dong ke kita. Kira-kira begitu. Nah, dia cerita nih, yang paling aneh yang saya pernah lihat selama saya perjalanan itu, pernah mampir di sebuah kampung. Saya ketemu orang, masyarakat, itu menguburkan jenazah pada ketawa. Bapak pernah lihat nggak orang nguburin jenazah tapi sambil ketawa? Nggak pernah kan? Nah, kata dia, saya pernah lihat. Katanya justru yang menangis itu si Ubaidnya karena dia orang asing. Ya. Masyarakatnya pada ketawa. Itu yang apa, musafir justru yang menangis. Ubaid waktu itu mendekati pemakaman itu, ya, sambil berkata, kenapa kalian tertawa sementara jenazahnya dikuburkan? Padahal kata Ubaid, saya pernah menghafal sebuah syair. Ya. Isi syair itu adalah, saya akan mati di sebuah kampung. Saya ditertawai, kemudian ada orang menangis. Ada bahasa Arabnya, saya lupa. Intinya begitu. Kata orang kampung, wahai Ubaid, ya, apa kamu tahu siapa penutur asli dari syair itu? Siapa penuturnya, Pak? Nah, penuturnya adalah si Fulan yang meninggal ini. Jadi dulu dia waktu masih hidup, dia pernah buat syair bahwa dia akan mati di sebuah kampung di mana dia ditertawai, hanya satu orang yang menangis. Dan itu kejadian. Jadi al-qadaru muwakkalun bil mantiqi. Takdir-takdir kita itu terjadi karena hasil dari ucapan kita sendiri. Ya kan? Nah, saya kira terlalu jauh kita menghubungkan antara bola dengan kanjuruhan. Tapi kita sebagai seorang muslim harus bisa membuat sudut pandang. Ya. Nah, dan yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, kita betul-betul menyaksikan bahwa pemain bola itu kalau dia bintang, itu bisa memberi dampak yang luar biasa. Mengalahkan seorang ustadz yang bisa berdakwah di masjid. Ya, biasanya Bapak lihat Muhammad Salah dari Mesir itu kan, atau apa namanya, pesepak bola yang tersohor itu. Bagaimana mereka bisa memberi dampak, ya. Dan bersyukur kita, bola hari ini tidak sekedar jadi industri, tapi dia juga tempat kampanye, ya. Banyak orang yang mengkritik Qatar bahwa Qatar itu tidak, tadi malam Qatar kalah lawan apa? Senegal 3-1 ya. Di 2 kali main kalah terus. Dia negara pertama yang harus pulang kampung. Terus pakai biaya karena kampungnya dekat, Qatar, ya. Tapi sebagian orang mengatakan ya seimbang lah karena dia sibuk mempersiapkan Piala Dunia, tidak seperti persiapannya mempersiapkan para pemainnya. Saya kira bijak gitu ya. Ya. Walaupun itu masuk akal ya. Tapi yang jelas, eh, sebuah negara Timur Tengah yang memberikan wajah Islam, saya kira menarik. Ya, misalnya tentang alkohol, ya, tentang eh, kampanye LGBT,
Ini yang saya bilang tadi, dia tidak sekedar lagi tontonan biasa. Bola modern dengan bola klasik itu beda. Kalau bola klasik kan dulu saya main bola juga, Pak. Ya. Kita kalau bawa bola itu dulu saya tuh ya suka bawa bola dari lapak dari tempat gawang sampai ke tempat itu, tempat gol. Saya merasa berkuasa sendiri. Nanti capek baru kasih ke orang. Kalau bola modern hari ini sudah coba lihat bagaimana dia opor kiri kanan kerja sama yang luar biasa. Ya, dan dari situ juga kita bisa menangkap pesan besar ya. Yang jelas di mana ada perkumpulan orang, di situ ada pergerakan ekonomi, dan di mana juga tempat orang berkumpul di situ juga ada nilai yang bisa kita ambil. Ini saja, walaupun mohon maaf ini ilmu cocokologi tadi Pak ya. Mohon dimaafkan, mohon dimengerti saja. Tapi mudah-mudahan jadi inspirasi ringan. Lagi pula tidak salah karena juga terkait dengan Piala Dunia Qatar tahun ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas apa yang disampaikan. Tadi mungkin sedikit Pak Ustadz juga udah sedikit menyampaikan bahwa di olahraga itu juga kadang terjadi pertentangan ideologi. Contoh tadi Pak Ustadz sampaikan misalnya bagaimana kampanye LGBT ya dimanfaatkan di pertandingan tersebut. Nah, tapi di sisi lain kita juga beruntung, alhamdulillah kalau melihat Qatar ketika pembukaan, gitu kan, bagaimana mengenalkan Islam, bagaimana pembukaan Piala Dunia tahun ini ada ayat Al-Quran yang diperdengarkan, itu juga kita sangat berbahagia. Nah, terkait dengan kampanye-kampanye yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam nih Pak Ustadz, bagaimana nih sikap kita nih Pak Ustadz? Contoh misalnya Inggris melawan yang semalam tuh Inggris lawan Seri gitu kan. Satu sisi kita tahu nih Inggris ngotot mau LGBT gitu. Nah, ini sikap kita apakah memang kita dukung secara emosi kita dukung, tapi sebetulnya kan yang dia pertentangkan itu yang dia bela itu bertentangan dengan ajaran agama kita nih. Sikap kita seperti apa Ustaz? Terima kasih. Iya. Ya, seperti kita sudah sampaikan tadi bahwa perhelatan di Qatar itu kan luar biasa ya. Dari sisi kita sebagai umat Islam gitu ya. Dan Qatar itu mempertemukan dua hal. Dia sebagai negara yang punya uang yang banyak, tapi di satu sisi idealisme keislaman itu kuat. Ya, Bapak tahu Qatar itu salah satu negara yang menampung ulama-ulama yang dibuang di negaranya sendiri. Ya, contoh misalnya Yusuf Al-Qaradawi, itu dia di Mesir itu mendapatkan vonis hukuman mati karena dia pergerakan Ikhwan. Dari tahun 60-an dia kemudian tinggal di Qatar. Ya. Syekh Ali Muhammad As-Sallabi, salah seorang ulama di Libya. Hari ini dia harus tinggal di Qatar. Karena di Libya dia walaupun dia seorang ulama tapi dengan penguasa dia berbeda. Ya kan? Dan banyak sekali Pak di Mesir. Di Mesir saya kenal banyak ulama-ulama yang ninggalin Mesir, kalau tidak ke Qatar dia ke Mekah. Nah, Qatar ini secara dia termasuk negara yang saya kira menurut pandangan saya pribadi dia bagus.
idealismenya tentang dia kaya, ya dia penghasil dulu, penghasil permata kan sebelum minyak kan, ya nggak Pak? Kalau lihat sejarah kan, dia kaya. Tapi nilai-nilainya itu tidak seperti misalnya Dubai. Nanti insya Allah bulan Januari saya mau ke Qatar karena ada, kalau jadi ya, saya kemarin baru ngurus paspor. Mau ke Qatar karena ada pameran buku internasional. Ya kan? Itu visanya sudah tidak perlu diinikan lagi. Nah, dari sisi dia itu menarik. Tidak seperti dengan Dubai yang misalnya masih kayak dia kaya, ya, dia ini, tapi kadang-kadang hal-hal begitu Islamnya tidak terlalu diperhatikan. Ulama-ulamanya kadang di ini. Di Saudi Arabia juga hari ini terjadi yang namanya Saudisasi. Ada Saudi baru, di mana misalnya ulama-ulama yang dianggap kontrol apa, yang ulama-ulama klasik itu fatwanya hampir semua dibuang semua. Ya kan? Dihadirkan ulama-ulama yang kira-kira bisa mengakomodasi hal-hal yang sifatnya lebih longgar. Ya kan? Tapi di Qatar dia yang terlihat coba perhatikan, walaupun tidak ada negara yang sempurna, Pak. Tapi menurut saya dia memperlihatkan wajah yang bagus. Ya. Nah, Qatar ini kan dituduh oleh banyak orang. Katanya FIFA itu termasuk apa ya? Ada bahasa-bahasa menyesal nunjuk Qatar sebagai tuan rumah. Tapi justru dengan apa namanya Piala Dunia kesempatan untuk menampilkan ini kami sebagai Islam. Ya, sudah ratusan bahkan ribuan mualaf di sepak bola itu. Ya kan? Venue-venue Islami ditaruh di mana-mana, itu kan ada nilai dakwahnya yang tidak terpikir oleh bangsa lain. Jadi kesempatan kita memperkenalkan Islam, ya, Islam sebagai yang moderat, ya, karena di Barat di Eropa itu kan mereka kenalnya Islam kacau. Nah, saya kira Qatar ini tampil sebagai negara yang tidak sekedar mengusung bola, tapi juga mengusung nilai-nilai. Ada pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan terkait dengan Islam itu sendiri. Yang melanggar apa namanya nalar-nalar syariat juga kita tidak sepakat untuk itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya merasa berterima kasih karena sudah menyimak ilmu cocokologi ya. Tapi mudah-mudahan walaupun terpaksa disambung-sambungkan, tapi saya berharap ada satu dua kebaikan yang bisa kita dengarkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.